masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini dua sosok berjubah hitam berdiri dengan tenang. Salah satunya adalah Xiaoyan sendiri. Sementara satu lainnya adalah tiruannya yaitu Yuan Shen. Sedangkan di depan keduanya saat ini ada juga sosok Raja Rotian Sun dan Raja Roh Niyao. Xiaoyan berencana menggunakan mereka untuk memastikan apakah ini ilusi atau kenyataan. Jika benar segala sesuatu di sini ilusi, maka semua metode yang dimiliki mereka hanya berdasarkan ingatan yang dimiliki Xiaoyan. Dan jika momen ini hanyalah ilusi, ini adalah ilusi terkuat yang pernah dialami Xiaoyan. Adapun token iblis kuno di tangan Xiaoyan saat ini, itu tidak lain adalah palsu. Tapi itu cukup untuk menarik perhatian Tiansun dan Ningyao. Sebelum mereka berdua dapat berbicara, sosok asli Xiaoyan dan klonnya berbalik pergi. Kedua tubuh itu bertukar posisi satu sama lain, kemudian bergegas memasuki lubang yang berbeda. Tujuan pertukaran posisi adalah untuk membingungkan kedua Raja Roh. Ningyao, tangkap sisi kanan dan serahkan yang kiri padaku. Lakukan dengan cepat, ucap Raja Roh Tiansun. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Raja Tiansun melesat memasuki lubang yang dimasuki klon Yuan Shen. Dan ujung gua merupakan jalan buntu, hingga mereka telah sampai pada akhir. Kemana kamu akan pergi? Serahkan token iblis kuno padaku, ucap Raja Roh Tiansun mendengus dingin. Nada dan penampilannya persis sama dengan ada yang diingatan Xiaoyan. Namun faktanya, Xiaoyan tidak ingat banyak tentang Tiansun. Jadi sekarang tidak ada cara untuk membedakannya. Maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan merebutnya atau tidak, ucap klon Yuan Shen mencibir. Kekuatan klon Yuan Shen saat ini sudah menembus 7 bintang keabadian fisik. Sekarang dia harus menghadapi Raja Roh Tiansun di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Meskipun masih ada kesenjangan, Xiaoyan harus berjuang untuk mencari tahu apakah ini ilusi atau nyata. Pada saat ini Raja Roh Tiansun menyerang dengan satu telapak tangan. Telapak tangan yang tampak sederhana ini mengandung misteri yang hanya bisa dilihat oleh orang kuat di level keabadian. Di sisi lain, klon Yuan Shen tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahannya. Sosoknya tiba-tiba bergegas keluar tanpa ada penghindaran, menghadapi telapak tangan yang ditembak oleh Tiansun. Klon Yuan Shen juga meninju tanpa kesan apapun. Bang! Saat berikutnya tabrakan mengerikan melanda. Dampak energi yang ditimbulkan bahkan membuat seluruh gua tampak bergetar. Seluruh gua dipenuhi asap dan debu. Hanya melalui bayangan, terlihat dua sosok sedang bertarung sengit saat ini. Keduanya datang dan pergi. Tampaknya memiliki kekuatan yang setara. Tidak ada kehancuran mutlak untuk sementara waktu. Di sisi lain, tubuh utama Xiaoyan sendiri saat ini juga dalam pengejaran Raja Roh Niyao. Namun pada saat ini sosok Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan berbalik dengan senyum dingin. Kamu sangat bersemangat. Akan sedikit tidak sopan jika aku terus berlari seperti ini. Oleh karena itu mari bertarung. Dan biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi merebut token iblis kuno dariku, ucap Xiaoyan sambil mengangkat telapak tangannya. Ada potongan token giok dalam genggamannya. Itu adalah token iblis kuno yang sebelumnya dia hancurkan dengan kilatan api. Dan sekarang Xiaoyan membakarnya lagi menjadi abu terbang. Brengsek, beraninya kau mempermainkanku, ucap Ningyao. Wajahnya tiba-tiba menjadi marah, menatap tajam ke arah Xiaoyan yang ditutupi jubah besar. Teknik ketiga surgawi, cengkeraman hantu jahat, teriak Ningyao. Tangannya membentuk segel rumit. Detik berikutnya sebuah tangan abu-abu besar terkondensasi. Tangan besar itu membuka jari-jarinya dan menuju ke arah Xiaoyan. Hah, mengapa dia menggunakan metode asing? Dalam ingatanku, aku belum pernah melihatnya menggunakan keterampilan ini. Gumam Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya. Segera guntur jile menyambar di bawah kakinya. Menghadapi tangan besar yang mencengkeram itu, Xiaoyan segera menghindar dengan kecepatan luar biasa. Teknik keempat surgawi, 1000 jalan Buddha menyegel iblis, teriak Ningyao kembali. Tangannya yang membentuk segel tangan sekali lagi berubah. Pada saat ini energi agung mengalir keluar dari kedua tangan Ningyao. Itu menuju telapak tangan besar di udara. Dan saat berikutnya telapak tangan besar itu mengalami transformasi. Setiap jari-jarinya memanjang dan lapisan demi lapisan membuat ukurannya bertambah besar. Apa yang paling menakutkan adalah duri-duri tajam di balik telapak tangan tersebut. Seolah-olah siapapun yang terkena genggamannya akan hancur berkeping-keping. Sekarang biarkan aku melihat di mana kamu bisa bersembunyi, ucap Ningyao. Meskipun itu adalah keterampilan bertarung yang sama, namun bentuk dan kekuatannya beberapa tingkat lebih kuat. Ningyao sedikit menyipitkan matanya. Ini karena ketika dia melihat tangan Buddha surgawi ini mengembun, dia bisa merasakan ancaman yang mematikan.
Xiaoyan tidak mengetahui skill ini, dan tidak ada rincian mengenai keterampilan pertarungan tersebut. Celaka, jika ini benar ilusi, mengapa metode yang dia gunakan tidak sama seperti dalam ingatanku? Sial, ini buruk, ucap Xiaoyan. Ekspresi wajahnya berubah menjadi suram. Tidak hanya Raja Roning Yao, di sisi lain Raja Rotiansun yang bertarung melawan klon Yuanzhen juga mengejutkan Xiaoyan. Dia menunjukkan bahwa metode dan keterampilan bertarung yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya, yang saat ini memaksa klon Yuanzhen untuk mundur terus-menerus. Bukankah ini hanya ilusi? Apakah aku sudah salah paham? Ucap tercengang Xiaoyan. Tidak, aku merasa ada yang salah. Pertarungan ini harus segera berakhir. Jika ini bukan ilusi, dengan kekuatanku saat ini, aku masih bukan tandingan mereka. Ucap Xiaoyan segera mengambil keputusan. Dia sudah mengetahui jalan gua ini. Baik tubuh utamanya dan tiruan Yuanzhen langsung bergerak melarikan diri hampir pada saat yang bersamaan. Setelah itu keduanya memasuki lubang hitam lainnya dan menghilang. Di setiap lorong gua terdapat lapisan kabut yang menghalangi kekuatan jiwa. Oleh karena itu bahkan setelah Tiansun dan Ning Yao mengejar, mereka masih kehilangan jejak Xiaoyan. Bagaimana ini mungkin? Jika ini bukan ilusi, lalu apakah aku bertemu Ning Yao dan Tiansun secara kebetulan? Ucap Xiaoyan. Di gua yang gelap, sosok asli Xiaoyan menjadi yang pertama tiba dengan kaki di atas guntur jile. Setelah beberapa saat klon Yuanzhen juga muncul dan bergabung dengan tubuh utamanya. Xiaoyan duduk bersila, matanya masih menunjukkan pemikiran. Apakah semua yang terjadi di sini bukan ilusi? Benarkah Tiansun dan Ning Yao nyata? Jika benar begitu, maka leluhur Hang Huang yang muncul sebelumnya juga nyata. Dan tahanan roh yang tertidur juga semuanya nyata. Tidak ada ilusi sama sekali. Sepertinya dugaanku salah. Jika melihat situasi secara keseluruhan, tampaknya tidak ada keraguan konspirasi. Semuanya tampak sempurna. Leluhur Hang Huang merencanakan situasi ini dengan ilusi dan racun. Sekarang dia melarikan diri. Jadi semuanya di sini benar-benar nyata. Hanya saja, apa tujuan leluhur Hang Huang melakukan permainan ini? Melihat situasi sebelumnya, gua ajaib berisi cahaya ini sudah ada sejak lama. Banyak orang telah memasukinya, dan gua ini sudah ada dari dulu sampai sekarang. Ucap Xiaoyan, matanya sedikit menyipit, semuanya tampak nyata. Tapi mengapa tahanan roh tertidur lelap? Ini sungguh tidak masuk akal. Ucap Xiaoyan menjadi sangat bingung. Dalam situasi ini, Xiaoyan hanya bisa melihat pagoda emas. Jimmy masih berada di pagoda emas. Jika dia bisa dibebaskan, artinya semua ini benar-benar nyata. Segera Xiaoyan menutup matanya. Tapi saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Aku kehilangan kontak dengan pagoda emas. Pagoda emas telah menghilang. Jadi dugaanku benar. Ini hanyalah ilusi. Ucap terkejut Xiaoyan. Dia tidak pernah merasa begitu panik. Untungnya Xiaoyan dengan cepat menenangkan dirinya. Ini karena sekarang dia bisa yakin 100% bahwa segala sesuatu yang terjadi di depannya hanyalah ilusi. Tapi yang membuat Xiaoyan takut adalah ilusi ini telah terungkap sebelum dia menyadarinya. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Meskipun durasinya pendek, semoga saja bisa mengobati rasa penasaran kalian ya. Selamat bermalam minggu, sampai jumpa dan bye-bye.